Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Andi Sugara, dan juga rekan saya, Ahmad Waliuddin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi laporan tugas besar dan juga sebagai proyek ujian akhir semester ganjil, yaitu tentang pembuatan aplikasi sewa mobil, di mana aplikasi ini itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk selanjutnya, saya akan lempar ke rekan saya, yaitu Ahmad Waliuddin, untuk menjelaskan bagaimana sih atau latar belakang dan juga pendahuluan, kemudian sekilas tentang proyek ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan menjelaskan isi dari program ini. Jadi yang pertama, seiring dengan kemajuannya teknologi dan manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyaknya perangkat lunak atau software dan semakin meningkatnya kecanggihan perangkat keras, maka perangkat komputer sebagai alat bantu menjadi semakin berperan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tersedianya bahasa-bahasa pemrograman komputer seperti contohnya C++ yang kami gunakan telah mendorong para ahli komputer untuk merancang sebuah program yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam bidang tertentu. Seperti aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi rental mobil, di mana proyek sewa rental mobil ini dibuat sebagai manajemen kelola jasa sewa mobil yang akan disewakan dan juga mengelola pengembalian mobil tersebut, di mana mobil yang sedang disewa secara otomatis tidak akan bisa disewa oleh user yang lain sebelum mobil tersebut dikembalikan, dan manfaatnya sendiri akan dirasakan oleh user semuanya. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke dalam aplikasinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi. Baik, sebelum kita masuk ke aplikasinya, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma dari program yang kita buat, yaitu yang pertama, ketika kita start program, kemudian kita akan menampilkan menu utama dari aplikasi yang kita bikin atau yang kita buat, yaitu terdiri dari 4 pilihan, yaitu tampilkan daftar mobil, sewa mobil, kembalikan mobil, dan juga tutup aplikasi. Selanjutnya, user akan disuruh untuk menginput data. Ketika user menginput data, jika user menginput data ke 1, maka nanti akan memunculkan daftar mobil. Jika user menginput angka 2, maka nanti akan masuk ke formulir penyewaan. Dan juga jika user menginput angka 3, akan masuk ke menu kembalian mobil. Selanjutnya, untuk jika user menginput angka 4, maka aplikasi akan tertutup atau close. Itu mungkin sedikit terkait algoritma untuk pembuatan aplikasi sewa mobil ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana program atau aplikasi dari sewa mobil itu sendiri. Baik, untuk aplikasi itu sendiri, pertama ketika aplikasi kita jalankan, misal kita jalankan aplikasinya, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu 4 menu. Untuk menunya itu sendiri ada tampilkan daftar mobil, sewa mobil, kembalikan mobil, dan juga menu keempat, yaitu keluar. Jika kita memilih menu yang tidak ada di dalam daftar, misal kita input angka 88, maka akan menampilkan pesan pilihan tidak valid atau menu tidak ada ya. Nah, jika kita ingin menampilkan daftar mobil yang tersedia, kita bisa mengklik atau menginput angka 1, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini terdapat daftar-daftar mobil yang kita miliki atau sudah kita sediakan di dalam sistem. Setelah itu, untuk penyewaan mobil itu sendiri, kita ada di menu nomor 2. Kita bisa input angka 2, kemudian klik enter. Nah, sebelum kita melakukan formulir atau melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita harus memilih mobil yang akan kita sewa untuk pengecekan apakah mobil tersebut tersedia atau tidak. Misal di sini kita akan menyewa mobil Daihatsu, yaitu mobil nomor 3. Nah, karena mobil Daihatsu itu belum ada yang nyewa, kita bisa menyewanya dengan formulir yang terlampir ya. Misal di sini dengan nama penyewa Andi. Nah, biaya sewa per hari untuk mobil Daihatsu itu sendiri 200 ya, seperti yang sudah tertera di dalam layar atau daftar mobil itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita menginput nama penyewa, kita bisa tekan enter. Di sini kita harus masukkan nomor KTP untuk keamanan misalnya. Nah, setelah nomor KTP diinput, maka kita harus menginput lama sewa per hari. Misal kita nyewa per harinya itu, misal kita akan menyewa selama 3 hari. Nah, apakah data sudah benar? Jika data yang kita input salah, kita bisa klik N.
Nah, maka kita harus menginput ulang ya data tersebut. Nah, ternyata misal kita ingin menyewanya selama 2 hari saja. Nah, ketika klik enter, kita yakin untuk tekan Y, maka ketika klik enter akan muncul invoice seperti yang ada di layar seperti itu, teman-teman. Di sini tertera namanya Andi, nomor KTP, mobil, lama sewanya itu ada 2 hari. Nah, harga mobilnya kan tadi itu kan per harinya 200.000, terus dia nyewa selama 2 hari yaitu totalnya 400.000. Kemudian muncul lagi main menunya, misal kita ingin menyewa mobil yang sama. Nah, mobil yang sama itu kan tadi kan nomor 3 ya, Daihatsu. Karena mobilnya sudah disewa, maka mobil Daihatsu Terois tidak tersedia, karena mobil Daihatsu Terois itu sudah atau sedang disewa oleh Andi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengembalikan mobil dengan menu yang nomor 3. Untuk mengembalikan mobil itu, kita akan coba kembalikan mobil nomor 2. Kan nomor 2 kan nggak disewa ya. Bagaimana sih pesan munculnya? Nah, untuk mobil nomor 2 itu kan mobil Honda Civic ya. Dia sedang tidak disewa, karena yang sedang disewa itu kan mobil Daihatsu. Nah, sekarang kita coba kembalikan mobil, yaitu mobil nomor 3, yaitu mobil Daihatsu. Ketika klik enter, maka mobil Daihatsu Terois berhasil dikembalikan. Nah, karena mobil Daihatsu Terois berhasil dikembalikan, sekarang kita juga bisa menyewa mobil Daihatsu Terois kembali. Kan tadi kan tidak bisa disewa ya karena sedang disewa. Terus sekarang kita udah coba, atau kita sudah mengembalikan mobil Daihatsu, sekarang kita coba sewa lagi mobil nomor 3. Nah, maka mobil Daihatsu Terois itu sebenarnya sudah bisa dipesan ya. Misal kita pesan dengan nama Willy, nomor KTP, kemudian lama sewa ya. Nah, karena untuk aplikasinya itu sudah ya, dari menampilkan daftar mobil, sewa mobil, kepemilikan mobil. Untuk menutup aplikasi itu sendiri, kita bisa menekan angka 4. Nah, untuk selanjutnya mungkin sedikit penjelasan mengenai coding atau kodenya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Willy atau Ahmad Waliuddin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit source code program yang telah dijelaskan barusan oleh rekan saya. Jadi yang pertama kita membuat konstruktor bernama mobil. Jadi konstruktor ini nantinya bisa menampung beberapa tipe data agar kita tidak usah satu-satu menuliskan tipe data seperti merek, tipe, warna, harga, dan status. Jadi kita sekali menuliskan konstruktor mobil, kita langsung bisa menginputkan value-value-nya. Kita di sini menggunakan beberapa tipe data. Yang pertama ada char. Char ini digunakan untuk inputan string seperti merek, tipe, warna. Dan selanjutnya ada tipe data integer untuk menentukan harga, dan boolean untuk status. Jadi status itu yang tadi jika mobil sedang disewa maka tidak bisa disewa kembali, seperti itu. Selanjutnya ada deklarasi variabel max element. Jadi max element ini tuh untuk berapa banyak sih kita bisa menampung data mobil di dalam variabel yang akan kita deklarasikan ya. Yang ini yang di bawah ini ada, kita membuat model mobil dengan nama variabel rental dengan panjang array max element tadi di atas, yaitu 20. Tapi kita di sini memasukkan hanya ada 5 mobil: Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki. Selanjutnya di bawah ini ada beberapa function yang nantinya kita bisa panggil sesuai kondisi yang kita pilih. Lalu di bawah ini ada function print mobil. Print mobil ini membutuhkan 2 parameter. Yang pertama ini parameter dari model mobilnya. Model mobil ini di dalamnya kan sebenarnya ada merek, tipe, warna, harga, dan status. Cuman digabung di dalam konstruktor, jadi hanya butuh variabel seperti ini. Dan bentuknya ini adalah array. Yang selanjutnya ada size. Size ini untuk jumlah dari array mobil ini sendiri. Jadi waktu dilakukan perulangan akan menampilkan seluruh mobil yang ada dengan catatan statusnya belum dipinjam. Nah, ini di sini bisa dilihat if rental titik status. Berarti kalau misalkan ini tuh maksudnya jika data ini true maka ditampilkan datanya. Itu. Selanjutnya ada function sewa mobil.
Function sewa mobil ini membutuhkan 3 parameter. Yang pertama ini model mobilnya atau mobil yang kita pilih itu apa, akan ditampung seluruhnya ya. Mobil ini tadi di dalamnya kan ada eh, nama mobil, terus tipe, terus harga sewa per hari dan lain-lain. Terus selanjutnya ada size. Di sini tuh mobil yang tadi diinputkan di atas tuh akan di looping atau dilakukan for sebanyak size-nya atau sebanyak ukuran arraynya tadi. Selanjutnya ada indeks. Indeks ini maksudnya adalah mobil nomor berapa yang kita pilih ya, yang kita pilih atau urutan array keberapa yang kita pilih. Di sini ada pengecekan terlebih dahulu. Jadi mobil yang kita input statusnya itu true atau false. Kalau true kan itu belum ada yang sewa. Kalau false itu sedang disewa. Selanjutnya kita mendeklarasikan eh, tipe data char, nama, char KTP dan integer lama sewa. Berikutnya kita di sini kan diharuskan untuk menginput formulirnya. Nah, di sini yang pertama ada formulir penyewaan mobil. Mobil yang kita tadi inputkan akan otomatis muncul di layar ya, mobil apa, terus tipenya apa. Selanjutnya akan menampilkan biaya sewanya kan di sini ada harga. Selanjutnya kita diharuskan menginputkan nama, KTP dan nama sewa. Setelah itu semua kita diharuskan juga untuk mengecek apakah datanya sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, maka mobil yang kita pilih statusnya diubah menjadi false agar nanti tidak bisa dipilih kembali atau disewa kembali jika belum dikembalikan. Nah, selanjutnya kita akan disuguhkan atau ditampilkan invoice dari mobil yang telah kita rental tadi. Nama kita akan ditampilkan kembali, terus KTP-nya sama. Begitupun mobilnya apa, mobilnya merek dan tipe apa, serta lama sewa beserta total harga yang harus dibayarkan. Seperti itu. Jadi yang terakhir ada fungsi kembalikan mobil. Jadi sama seperti sewa mobil, ada parameter yang dibutuhkan persis seperti sewa mobil. Dan selanjutnya ada pengecekan apakah mobil ini sedang disewa atau tidak. Jika sedang disewa, maka mobil tersebut statusnya kembali diubah menjadi true atau bisa disewa kembali. Dan layar akan menampilkan mobil dengan merek dan tipe berhasil dikembalikan. Jika kita menginput mobil yang tidak sedang disewa, maka sistem akan menginformasikan bahwa mobil tersebut tidak sedang disewa. Oke, yang terakhir ini ada main atau kode program yang pertama kali akan dikompil atau dijalankan oleh si C++ nya atau si balannya. Jadi sebenarnya kan kita tadi di awal menampilkan ini ya, jadi kayak judulnya apa, terus ada menu apa saja yang tersedia. Ini adalah pilihan-pilihan menunya dan kita kan diharuskan memilih pilihan yang mana. Nah, selanjutnya pilihan ini kita ditampung dalam switch case. Contohnya jika kita memilih pilihan satu yang tampilkan daftar mobil, maka kita akan memanggil fungsi print mobil, terus mobilnya apa saja dan max nya berapa. Terus jika memilih pilihan 2, maka akan kembali diharuskan menginput nomor mobil yang akan disewa. Dan selanjutnya sistem akan memanggil fungsi sewa mobil yang tadi telah dijelaskan di atas. Begitupun dengan nomor 3, kita diharuskan mengirimkan mobil yang ingin dikembalikan. Maka sistem akan memanggil fungsi kembalikan mobil dengan parameter-parameter yang dibutuhkannya. Yang keempat, jika kita memilih menu yang keempat, maka program akan keluar atau exit dengan terlebih dahulu menampilkan informasi seperti ini. Dan jika selain memilih dari 4 di atas, maka sistem akan menampilkan informasi bahwa pilihan tidak valid. Jadi mungkin seperti itu penjelasan singkat dari source code program di atas. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait penjelasan kami mengenai laporan tugas besar terkait pembuatan aplikasi rental mobil. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.